sudah ke mesin pembuka sampah yang ada di sana itu. Nah, ini baru mesin yang tadi yang sebelah sana tadi yang ini. Ini ada 2 alur. Nah, alurnya ini yang untuk sortir yang ada pemilahan, terus ini yang pakai mesin. Ini dibagi 2. Jadi ini material residu untuk dibawa ke landfill, dan ini besi dan kawan-kawannya. Nah, inilah nanti yang dibawa ke sini. Ini yang namanya nanti itu landfill, yang new landfill yang baru tadi itu, yang merupakan ladang ini sudah ada biomembrannya, dan ini nanti tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Kapasitas ini adalah standar efisiensi minimal. Begini. Jadi artinya ini masih bisa dioptimalkan. Gitu. Tapi nggak jauh-jauh dari angka itu. Saya kira untuk jangka pendek masih memungkinkan, tetapi kita sudah sebagai langkah antisipatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah meminta izin kepada PUPR pusat untuk diizinkan kalau sudah tidak memungkinkan ya, diizinkan untuk bisa mengakses sanitary landfill. Untuk sementara ini saya kira masih bisa nahan, termasuk juga kita memperkuat inovasi di daerah. Rencananya dalam jangka dekat kita akan buat TPST kawasan untuk bukan sekedar hanya memindahkan dari rumah tangga kepada TPA seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga memberikan terobosan sehingga sampah yang ada ini bisa menjadi bahan bakar. Sehingga target kami di beberapa TPST ke depan di tahun 2022 ada yang sudah zero sampah. Harapannya selain juga untuk mengurangi jumlah yang dikirim ke TPA, kedepannya semua kecamatan TPST kawasan ini sudah zero sampah, sehingga ke depan Sidoarjo lebih baik, lebih siap untuk memperbaiki lingkungan yang seperti ini. Selain itu, yang didorong memang masalah sampah ini juga tidak lepas dari kesadaran masyarakat bahwa sampah ini bukan hanya tugas kabupaten, bukan hanya tugas Pak Bupati, bukan juga tugas camat atau kepala desa, bukan, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan demi anak cucu kita. Itu aja. Terima kasih. Seperti apa, Mas? DLHK sekarang kan lagi berusaha keras ya untuk bagaimana nanti mengangsur problematika yang sekarang karena kapasitas TPA yang sangat memprihatinkan. Tapi ini kan masih bisa kita pola. Jadi polanya ini kan hanya untuk memperpanjang nafas sebenarnya. Sambil nanti kita mendorong masyarakat itu dengan jajaran desanya untuk mau mengelola sampah. Jadi yang selama ini tempat pengolahan sampah itu menjadi TPS, jadikan lagi jadi tempat pengolahan sampah. Terus kemudian tantangan Pak Bupati bagaimana nanti sampah itu menjadi punya nilai ekonomis yang konkret gitu, nanti kita juga menjadi seneng gitu ya. Karena jangan sampai nanti hanya mindah sampah. Jadi kalau hanya mindah sampah ini kan tidak ada bedanya gitu ya. Jadi kinerja persampahan itu bukan hanya memindah sampah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ini akan menjadi problematika yang nanti akan jadi akut. Kesadaran masyarakat penting, kerja keras pemerintah juga penting. Di semua pihak itu harus ambil peran karena problematika sampah ini kompleks. Ya, intinya konkretnya seperti apa? Konkretnya kami akan mengupayakan TPA existing ini, space itu yang masih kita bisa optimalkan, kita optimalkan. Terus kemudian kita sudah men-trial peralatan yang sanitary landfill sebagaimana Pak Bupati sampaikan itu, ini nanti kita jalankan. Sudah mulai hari Senin kemarin. Dan itu nanti kita optimalkan. Kalau selama ini standar efisiensi minimal itu 35 ton, nanti kita akan optimalkan. Kalau bisa ya lebih dari itu ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Sehingga nanti sampah itu nanti tidak terlalu banyak membebani TPA existing sekarang. Jadi intinya itu memberdayakan daerah-daerah ya?
wilayah-wilayah ya, Wilayah-wilayah. desa-desa itu ya. Nanti kita dorong sekarang hikmahnya ini luar biasa. Desa-desa sudah mulai menaruh kepedulian lebih terhadap sampah. Kepedulian lebih ini ya dibuktikan dari mereka ini sekarang lagi terus berupaya. Desa yang belum punya TPST ya sekarang ya dia ingin punya TPST, karena kalau daerah itu desa itu tidak bisa mengolah sampahnya, tidak punya tempat sampahnya, ya ini indikator kehormatan bagi desa. Jadi kalau mereka ini nanti hanya membanding yang lain, itu kan ya jangan sampai itu jadi aib gitu kan. Intinya mengalihkan persoalan ke tempat lain ya. Ini kita akan membagi peran gitu ya. Jadi ada peran desa yang di bawahnya itu nanti dia itu di sana mungkin memberdayakan BUMDesnya, memberdayakan KSM-nya, kelompok swadaya masyarakat, memberdayakan RT RW-nya. Jadi ini semua harus mau terlibat, karena selama ini masyarakat ini kan hanya menerimanya layanan, next-nya seperti apa kan dia tidak tahu. Tapi kalau sudah seperti ini ketika berdampak, nah setidaknya nanti itu mereka mengevaluasi. Jangan sampai nanti pengelola sampah atau nanti apapun yang dimandatorikan oleh desa atau masyarakat itu indeks kebutuhan atau biaya nuntaskan sampah itu tidak dihitung secara baik. Jadi kalau biayanya itu terlalu minim, pasti sampahnya tidak tuntas. Itu aja dipindah pun itu pasti waktunya itu tidak mungkin setiap hari ajak, karena mereka terlalu diberikan biayanya terlalu murah. Jadi itu nanti ada hitungannya. Akan menjadi efektifkah ini? Saya optimis ya, meskipun nanti ini kan memang harus ada kerja paralel. Dukungan politik dari anggota dewan ini juga sudah banyak. Mereka mendorong dan mengalokasikan anggaran itu nanti untuk desa-desa yang langsung fokus untuk membangun tempat pengolahan sampah.